recording. Oke, saya record dulu. Tadi saya lupa merecordnya. Oke, kemudian evaluasi. Evaluasi ini menjelaskan, ini yang disebut dengan sintesis, metode sintesis. Ya, metode sintesis ini adalah satu metode yang digunakan untuk menginterpretasi suatu komentar atau argumentasi. Dan biasanya metode sintesis ini banyak dipakai pada saat Bapak Ibu melakukan pembahasan pada bab 4 ya. Jadi kalau di bab 4 itu kalau di mana? Di Saburai kan biasanya kalau hasil dan pembahasan itu adanya di bab 3 ya, atau di bab 4 sekarang. Nah, yang jelas dia ada di bab hasil dan pembahasan. Nah, nanti pada saat di pembahasan, biasanya Ibu, Bapak itu diminta untuk melakukan yang namanya sintesis. Sintesis itu adalah menginterpretasi hasil analisis yang kemudian Bapak Ibu lihat hasil analisis tadi dibandingkan dengan apa yang Bapak Ibu rasakan atau apa yang Bapak Ibu pikirkan atau yang Bapak Ibu observasi atau yang dilihat. Dan kemudian hasil observasi yang Bapak Ibu lihat, yang Ibu pikirkan, yang Ibu utarakan tadi di dalam kalimat interpretasi itu, berdasarkan apa yang pendapat kita, itu nantinya biasanya diikuti dengan beberapa rujukan-rujukan dari literatur-literatur, baik itu dari buku maupun dari artikel-artikel lain, ya, atau mungkin tesis-tesis lain, atau mungkin disertasi orang lain, yang mana hasil karya orang tersebut kira-kira bisa sejalan dengan pendapat kita, atau mungkin bisa bertentangan dengan kita. Ya, nah inilah yang nanti kita tekankan yang namanya teknik sintesis. Jadi kalau misalnya ciri-cirinya ya, kalau Bapak Ibu ketemu dengan kalimat menurut Arianto 2019 ya. Nah, itu berarti dia sudah menggunakan yang namanya metode sintesis. Ya. Nah, itu namanya metode sintesis. Oke, lanjut. Nah, ini contoh ringkasan, ini adalah metode ringkasan, menyaring ide pokok ke dalam tulisan. Ya. Jadi yang diambil itu adalah ide pokoknya, bukan kalimatnya. Mungkin Bapak Ibu yang basicnya dari bahasa sudah tahu nih, bahwa setiap kalimat itu pasti memiliki ide pokok. Dan setiap paragraf itu memiliki ide pokok. Oke. Bagaimana caranya menentukan ide pokok dari suatu kalimat? Bapak Ibu bisa lihat dari secara gramatikalnya, Bapak Ibu bisa melihat dari subjek, predikat, dan objeknya, SPO-nya. Nah, SPO inilah yang merupakan ide pokok dalam setiap tulisan. Ya, jadi sisanya kalimat di luar subjek SPO, inilah yang merupakan kalimat di luar ide pokok. Sehingga kata-kata atau kata ya, kata di luar ide pokok inilah yang nanti bisa kita modifikasi sesuai dengan selingkung atau gaya bahasa kita masing-masing. Jadi ada yang hobinya make, biasanya setiap manusia itu, setiap orang tuh pasti punya selingkung. Ya, pasti punya gaya dalam berbicara, termasuk juga gaya dalam menulis. Nah, gaya menulis atau gaya berbicara inilah yang nanti akan menentukan, disinilah perbedaan, letak perbedaan cara kita mengutarakan sesuatu dengan cara orang lain mengutarakan sesuatu. Nah, tanpa menghilangkan ide pokoknya, tanpa menghilangkan arti yang sesungguhnya. Ya, jadi ini adalah metode meringkas. Dan juga di dalam metode ringkasan ini kita harus fokus kepada konsep intinya. Jadi konsep intinya itu letaknya ada di SPO-nya. Ya, bukan pada hal-hal yang subpoint. Contohnya misalnya gini, ibu pergi ke pasar. Ia akan membeli beberapa bahan makanan seperti misalnya ikan, sayur, daging, dan lain-lain. Nah, kalimat yang intinya itu adalah ibu pergi ke pasar. Kalimat yang di belakang inilah yang merupakan subpointnya atau rinciannya.
Sehingga kalimat di belakang ibu pergi ke pasar itu, ya, Bapak Ibu bisa memodifikasi sesuai dengan selingkung, sesuai dengan gaya bahasa. Jadi bisa bisa dimodifikasi dengan kebiasaan tulisan-tulisan atau kebiasaan kita menulis, ya, atau menjelaskan sesuatu. Karena kenapa? Karena inti dari kalimat tersebut adalah ibu pergi ke pasar. Kita mau menyatakan bahwa ibu itu pergi ke pasar. Ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ini tipsnya, lengkap, ringkas, jelas. Ya. Satu pokok bahasan terdiri dari 2 halaman, ya, dapat diringkas. Nah, ini ringkasan ya, biasanya kalau di tesis itu nanti ada yang namanya ringkasan tesis. Ya. Ada abstrak. Oke. Nah, dalam satu pokok bahasan itu terdiri dari 2 halaman, dapat diringkas dalam 1 atau 2 paragraf. Jadi, biasanya kalau di artikel yang bagus, ya, jurnal yang bagus, atau buku yang bagus, ringkasan atau abstrak itu ada batasan kalimat. Ya, biasanya kalimatnya tidak bisa lebih dari tidak bisa lebih dari 350 kata. Ya, ini yang memang kesulitan kita kalau orang Indonesia menulis sesuatu yang sifatnya ringkas. Ya. Kalau orang Indonesia itu agak beda dengan kalau orang luar. Kalau orang luar memang mungkin orang luar negeri, orang Eropa itu dia kalau nulis ringkasan itu dia mampu dia menulis 100 kata aja dia mampu. Ya. Tapi kalau orang Asia, terutama orang Indonesia, kesulitannya justru di sini. Kita meringkas suatu kalimat dengan menggunakan kata yang seefektif mungkin. Itu kesulitan kita. Kenapa? Karena tadi terkait dengan budaya, ya. Jadi budaya atau faktor budaya itu juga mempengaruhi dari gaya bahasa, dari selingkung dari bahasa yang kita gunakan. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini tujuannya, ya, membantu abstrak ini adalah membantu pembaca untuk memberikan semacam preview. Preview itu gambaran, ya, gambaran dari materi yang akan dibahas dalam suatu artikel. Mungkin Bapak Ibu juga kadang-kadang di tiap-tiap di pelajaran misalnya, ya, untuk guru misalnya seperti saya juga dosen, itu di silabusnya atau kalau kami namanya RPS, ya, kalau di sekolahan biasanya namanya RPP, ya. Itu biasanya setiap pokok bahasan itu ada tujuan instruksional. Nah, disinilah sebenarnya kemampuan Bapak Ibu untuk menjelaskan tujuan instruksional dari setiap pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa belajar bagaimana caranya menyusun kalimat yang efektif, ya, yang efektif dalam rangka membuat tujuan instruksional pembelajaran itu lebih mudah ditangkap oleh siswa. Ya. Karena kenapa? Menggunakan kalimat yang terlalu panjang, apalagi sifatnya muter-muter, itu membuat siswa atau kita sendiri atau orang lain yang membaca itu menimbulkan suatu persepsi yang berbeda. Jadi inilah yang kadang-kadang menimbulkan juga banyak sekali persepsi-persepsi yang berbeda dan perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang tidak ada solusinya. Nah, makanya diusahakan kita sebagai pengajar harus sering-sering latihan menulis. Sering-seringlah latihan menulis secara efektif, khususnya buat Bapak Ibu yang sebagai guru, ya. Efektivitas penulisan inilah yang nanti akan menentukan kualitas dari tulisan kita. Ya, ini. Nah, ini kemudian ini parafrase. Tadi saya sudah jelaskan sedikit, ya. Parafrase itu beda sekali dengan ringkasan. Jadi, apa bedanya antara parafrase? Kalau parafrase ringkasan ini adalah abstraknya. Jadi, biasanya kalau di dalam tesis, susunan dari ringkasan atau abstrak itu terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitiannya atau metode yang digunakan, ya, metode yang digunakan, kemudian hasil dari penelitian itu apa, oke, dan implikasinya apa, serta kontribusinya apa.
Sering saya melihat beberapa abstrak dari mahasiswa, ya, itu panjang sekali. Kadang-kadang ada yang sampai 2 halaman. Oke. Apakah ini baik atau apakah ini benar? Itu benar, tetapi secara apa ya? Secara kualitas, justru abstrak yang terlalu panjang itu tidak disarankan. Karena abstrak yang berdasarkan standar yang baik itu dia hanya menjelaskan tujuan, metode, hasil, implikasi, dan kalau ada rekomendasi. Karena kenapa? Karena disinilah nanti abstrak inilah yang nanti menjadi pajangan atau menjadi etalase dari seorang peneliti, dari seorang pengajar, eh, karya dari seorang peneliti atau pengajar yang nantinya akan dibaca baik itu secara online maupun offline oleh pihak lain. Kenapa? Karena biasanya pembaca itu dia nggak mau baca, kalau misalnya dia baca tesis atau dia baca jurnal, itu biasanya yang dibaca itu bukan isinya, tapi yang pertama-tama dibuka itu atau yang dilihat itu adalah abstraknya. Kalau abstraknya itu tidak menarik dan tidak bisa memberikan informasi, sesuatu informasi yang diperlukan maupun yang dibutuhkan oleh pembaca, biasanya pembaca itu akan tinggalin itu, dia akan skip, ya. Nah, tetapi kalau misalnya di dalam ringkasan atau di dalam abstrak itu tatanannya sudah baik, ya sudah jelas, biasanya dia akan penasaran, dia akan buka lagi, dia akan buka sampai ke dalam ke halaman-halaman sebelumnya, sesudahnya, ya. Dia akan tertarik itu. Nah, begitu juga dengan buku. Di buku juga, nanti kalau Bapak bikin yang namanya buku, itu biasanya kan ada ringkasan. Usahakan ringkasan itu menggunakan metode yang tadi saya jelaskan. Cukup menjelaskan tujuan, metode, hasil, implikasi, dan rekomendasi. Karena kenapa? Di ringkasan buku inilah nanti orang akan baca dulu. Baca dulu isinya apa, isi dari abstraknya itu seperti apa, ringkasannya seperti apa. Kalau dia bisa memberikan informasi yang menarik dan memang yang dibutuhkan oleh pembaca, biasanya dia akan buka ke halaman berikutnya. Jadi ini sesuatu hal yang penting. Kadang-kadang orang menganggap bahwa yang namanya ringkasan, ringkas mah cuma ngeringkas doang. Enggak. Ada teknik khusus, ada teknik tersendiri bagaimana membuat suatu ringkasan itu semenarik mungkin, ya. Dan ini juga butuh latihan. Oke. Nah, tadi balik lagi ke parafrase, tidak seperti ringkasan, parafrase itu hanya menekankan pada ide pokok. Jadi biasanya di parafrase ini kita mau mengambil, kita misalnya mau mencari teori, ya. Katakanlah misalnya Bapak Ibu mau mencari teori motivasi. Nah, teori motivasi itu Bapak Ibu ambil dari suatu, katakanlah misalnya ngambil dari suatu buku, dan kalimat yang ada di buku tadi yang menempatkan teori yang kita inginkan tadi, itu kita kutip, kita ambil. Kadang-kadang teman-teman biasanya dengan perkembangan internet sekarang kan tinggal copy aja tuh, di copy kemudian dipindahkan di paste, ya, di paste. Nah, saran saya jangan seperti itu. Boleh saja Bapak Ibu nanti mengcopy paste kalimat yang ada di buku tersebut atau di artikel tersebut, tapi tolong dimodifikasi tanpa menghilangkan arti yang sesungguhnya atau tanpa menghilangkan gramatikal dari SPO-nya. Caranya nanti macam-macam, bisa dimodifikasi atau bisa ada teknik lagi melakukan parafrase, itu adalah mengganti kalimat dari kalimat aktif ke pasif atau dari pasif ke aktif. Ini juga salah satu teknik melakukan parafrase, ya. Itu tekniknya. Nah, ini contohnya. Bagaimana melakukan parafrase? Pilih salah paragraf yang berasal dari artikel yang lengkap. Oke. Kemudian lakukan teknik parafrase dengan menggunakan selingkung bahasa Anda. Ya, artinya di sini Anda boleh menggunakan modifikasi dengan gaya bahasa Anda tanpa meninggalkan arti yang sesungguhnya. Kemudian ubah kosakata dan struktur kalimat sehingga tidak terlihat sama dengan sumber aslinya. Nah, ini teknik dasarnya, ya. Nah, ini quotes, ya. Bedanya apa kalau quotes? Tujuan dari quotes ini tadi untuk mensupport ide
atau pemikiran kita, kemudian untuk menghasilkan bahasa yang lebih baik, ya. Kemudian memberikan komentar dalam suatu quotes tadi, dan yang keempat adalah membedakan antara punya bahasa kita dengan bahasa yang diambil dari kutipan yang sesungguhnya. Jadi bedanya kalau parafrase itu adalah kita mengubah gaya bahasa, kalau di quotes ini kita memang benar-benar kita melakukan copy paste. Tapi biasanya kalau misalnya dalam aturan penulisan standar artikel yang bereputasi, ya, bereputasi atau kalau misalnya Bapak Ibu ada niat untuk mempublikasi, ya, mempublikasi hasil karya ilmiah Bapak Ibu ke jurnal ilmiah terakreditasi, katakanlah itu, usahakan penggunaan quotes ini hanya dipakai untuk quotes-quotes yang memang tidak bisa diubah. Contohnya misalnya undang-undang, isi dari undang-undang, isi dari moto, ya, atau moto seseorang yang mau kita ambil kemudian kita kutip itu jangan diubah, ya. Tapi kalau kalimat yang sifatnya argumentasi, misalnya teori, ya, definisi, itu usahakan jangan menggunakan metode quotes. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu menggunakan metode quotes, inilah yang disebut dengan pelanggaran plagiarisme. Ya, dan berbahayanya kalau andaikan Ibu Bapak mempublikasinya di media massa. Hancur nanti reputasi kita. Ya. Jadi paling aman apa? Paling aman menggunakan parafrase. Paling aman menggunakan parafrase. Quotes hanya bisa dipakai kalau Bapak Ibu menggunakan kutipan yang berasal dari undang-undang, dari peribahasa, ya, atau mungkin dari moto, katakanlah moto kabupaten, motonya dinas, atau visi misinya institusi. Nah, itu kita menggunakan quotes, ya. Tapi kalau kalimat yang sifatnya theoretical, argumentasi dan sebagainya, gunakanlah metode parafrase. Ya. Apalagi tadi, yang paling ngeri kalau kita publikasikan ke media, baik itu media online maupun media offline. Ya, misalnya Bapak Ibu punya blog, kemudian blog itu kemudian Bapak Ibu langsung copy ke sana. Nah, itu hati-hati itu. Ya. Ada orang iseng, bisa kemudian nanti kita digugat. Ya. Teman-teman saya tuh sudah banyak itu yang jadi korban, bahkan beberapa rektor PTN terakhir kemarin di USU itu juga mengalami hal yang sama, ya, dianggap melakukan tindakan plagiarisme, ya, meskipun sebenarnya apa yang dilakukan itu nggak sengaja, dia lupa menyematkan sumbernya, tapi digugat karena dia mengambil suatu kalimat tanpa menggunakan sumbernya yang kebetulan kalimatnya itu diambil dari mahasiswa bimbingannya. Ya, hati-hati. Anak-anak sekarang ini kan canggih-canggih, ya. Jadi mau nggak mau kita yang sebagai pendidik itu harus lebih bijak ya dalam melakukan sesuatu. Anak-anak sekarang, apalagi mahasiswa sekarang ya itu sangat canggih ya, terutama pemahaman mereka mengenai IT. Itu yang harus kita antisipasi. Nah, ini tipsnya saya nggak akan jelaskan, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di PowerPoint yang saya jelaskan. Ini ada contohnya ya. Jangan mengutip dengan kalimat yang sama. Nah, ini contohnya. John Smith said children can be very obstinate dan seterusnya dan seterusnya. Ini jangan seperti ini. Lebih baik apa? Kalimat yang awalnya ini kan kalimat original, ya. Kalimat originalnya ini Bapak Ibu harus buat seperti ini. Jadi diringkas. Ya. Diringkas. Ini kan kalimat aktif, ini kan kalimat langsung, ya. Jadi ini adalah tekniknya. Dari kalimat langsung kemudian dikutip dengan dikutip oleh kita, ya. Dikutip dengan kita. Ini penelitian saya ya. Jadi ini kalimat aslinya adalah kalimat langsung, oleh saya buat kutipannya dalam bentuk kalimat tidak langsung.
ya. Dan kemudian beberapa kalimat itu ada yang saya ubah. Terutama yang saya cari biasanya adalah kata kerjanya. Jadi misalnya di sini kata kerjanya mana ini? Obstinate, ya. Obstinate ini saya akan cari nih sinonimnya apa. Nah, itu juga bisa. Misalnya Bapak Ibu mau parafrase. Ibu pergi ke pasar. Nah, sinonim dari pergi ini apa? Ya, sinonim dari pergi ini apa? Oh, sinonimnya itu berangkat. Misalnya. Ya udah saya ganti. Nah, itu juga bisa. Ya, itu juga bisa. Nah, ini catatan. Salah satu untuk menghindari plagiarisme adalah dengan metode sitasi. Baik itu dengan metode parafrase maupun quotes. Kemudian, sitasi itu pengembangan ide, bukan pemindahan ide. Jadi kalimat bukan di copy paste, tetapi dimodifikasi. Ya. Kemudian di sini menulis harus hati-hati, menulis menyerap informasi dari apa yang kita baca dan bertanggung jawab. Nah, kemudian pelajari teknik dan metode sitasi yang sesuai dengan disiplin ilmu. Jadi Bapak Ibu basicnya dari pendidikan, konsentrasinya juga pendidikan. Silakan nanti Bapak Ibu pelajari lagi bagaimana metode-metode dan teknik-teknik melakukan sitasi atau kutipan yang sesuai dengan disiplin ilmu pendidikan. Nah, ini tadi macam-macam stylenya. Ada APA. APA ini biasanya dipakai untuk bidang psikologi, pendidikan, ekonomi ya. Jadi Bapak Ibu kalau bidang pendidikan sama nih sama seperti saya, biasanya menggunakan APA ya. Kemudian ada MLA. MLA itu yang tadi saya bilang, biasanya teman-teman di bidang kesusastraan, bidang literatur, humaniora ya. Kemudian lagi kalau yang komputer itu adalah IEEE biasanya. Ya, ini ada semuanya. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya kalau yang APA yang biasa kita pakai karena kita bidangnya sosial, ini APA, ini contohnya, Pak. Amrite, jadi yang di depan ini adalah kalimat nama. Nah, karena daftar pustaka atau reference ini adalah mengacunya kepada referensi yang ada di negara-negara barat sana, berarti kita harus mengadopsi gaya bahasa orang barat. Ya, terutama dalam menulis identitas. Ya. Kalau di luar negeri, ya, di negara barat sana, biasanya kan mereka nama itu terdiri dari 3. Nama depan, nama tengah, nama akhir, atau nama keluarga. Nah, dalam penulisan referensi, biasanya yang ditulis itu diawali oleh nama akhir atau nama keluarga. Contohnya misalnya nama saya, Faurani Santi Singagerda. Berarti nanti di sini kalau saya menggunakan APA harus ditulis Singagerda, Faurani Santi. Atau Singagerda, F.S. Ya. Nah, bagaimana kalau namanya cuma 1, Bu? Contohnya misalnya Pak Setio, namanya Setio aja. Ya udah tulisnya Setio titik Setio. Setio, Setio. Ya. Kalau namanya 2 bagaimana? Kalau namanya 2, nama yang terakhir itu yang diambil. Misalnya Budi Rahman. Ya, Rahman, Budi. Ya. Itu. Kemudian setelah nama yang diawali dengan nama keluarga atau nama akhir, baru setelah itu adalah tahun. Nah, tahun ini adalah tahun terbitnya. Dan setelah tahun baru judul. Ya, baru judul. Setelah itu nanti kalau ada edisinya ya. Kalau ada kota penerbitnya ya, kotanya dulu baru setelah itu penerbitnya. Ini kalau dia berupa buku ya, kalau dia berupa buku. Bagaimana kalau dia berupa jurnal? Nah, kita lihat yang APA aja. Nah, ini contohnya. Ini nama belakang ya, Emedin Botbar
Ini juga nama belakang. Biasanya kalau orang luar negeri itu nama belakang tuh nama family, ya. Kemudian Anane, ini juga nama belakang. Ya. Nama tengah dan nama middle name sama first name itu diletakkan di belakang last name. Ya. Nah, setelah itu tahun, baru setelah itu judul, ya. Ini jurnal ya. Kalau tadi buku ya. Nah, ini buku, yang ini jurnal. Oke. Judulnya, kemudian yang 77 garing 2 dalam kurung 2 ini volume, 77 ini volumenya ya atau edisinya. 2 ini nomornya atau isunya. Ya. Jadi 77 volume 77 nomor 2. Jadi stylenya itu seperti ini. Kemudian nanti kalau ada halaman masukin halaman. Kalau nggak ada halaman ya nggak usah ya. Masukin halaman. Kemudian yang terakhir ini adalah penerbitnya. Ya. Dan yang terakhir ini kalau dia sifatnya kalau jurnal itu biasanya kan dia secara online ya. Nah, memiliki yang namanya DOI. DOI itu singkatan dari Digital Object Identifier. Jadi setiap artikel baik itu buku maupun jurnal maupun proceeding ataupun karya ilmiah lain termasuk bahan ajar, kalau kita masukkan, kita publish secara online, dan kebetulan penerbit yang kita publish tadi itu, penerbit online yang kita publish tadi itu, dia sudah memiliki nomor registrasi, ya. Biasanya dia setiap artikel pasti memiliki nomor. Nah, ini juga dimasukin ini DOI. Kenapa? Karena fungsi DOI inilah yang nanti akan menentukan ini artikel ini benar atau enggak. Ya, ini biasanya seperti itu. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak mau mencantumkan DOI-nya. Ya, jadi DOI ini boleh dimasukkan, boleh tidak. Jadi tergantung dari tuntutannya aja, wajib atau enggak. Ya. Nah, ini contohnya proceeding, sama proceeding itu sebenarnya hampir sama dengan jurnal ya. Bedanya kalau proceeding itu kita seminarkan. Nah, ini contohnya kalau kita pakai APA juga sama ya. Nah, kemudian ini contoh pencantuman rujukan dalam teks. Nah, ini contoh ini. Sistem nama menggunakan Harvard ya. Ini contohnya kalau Bapak Ibu mau membuat suatu sitasi. Hasil studi yang dilakukan oleh PDII LIPI menunjukkan bahwa Jurnal Ilmiah Indonesia terbit secara teratur. Lukman, ya ini nama belakangnya orangnya, tahun 2009.251. Ya. Nah, ini metode sitasi biasa atau kita boleh menggunakan metode sitasi dengan model atau teknik sintesis. Ya, contohnya ini yang paling bawah. Menurut Lukman 2009 tahunnya, 51 halamannya, studi yang dilakukan oleh PDII LIPI menunjukkan bahwa Jurnal Ilmiah Indonesia terbit secara tidak teratur. Nah, jadi inilah cara bagaimana kita melakukan sitasi dengan mencantumkan sumber. Apakah kita modelnya seperti di atas atau kita menggunakan metode sintesis seperti di bawah. Ya. Nah, sistem urutannya bagaimana? Hasil studi yang dilakukan oleh PDII LIPI menunjukkan bahwa Jurnal Ilmiah Indonesia terbit secara tidak teratur. Nah, ini kalimatnya nih. Kalimat yang sudah diubah ya. Yang sudah dari parafrase, kemudian dipindahkan ke sini, dimasukin sumbernya. Ya, jadi inilah metode sitasi tadi. Nah, kemudian sumber yang ada di dalam sitasi ini jangan lupa cantumkan juga nanti di daftar pustaka secara lengkap. Ya, berarti misalnya Lukman ini nama aslinya misalnya Lukmanul Hakim. Ya, atau Lukmanul Hakim malah jadi hakim ya. Misalnya Abdul Lukman. Berarti nama Abdul Lukman itu harus kita masukin ke daftar pustaka. Sama, nama depannya yang ditulis Lukman, jadi Lukman, Abdul,
kemudian tahun 2009, baru setelah itu judulnya. Nah, itu yang akan kita cantumkan di daftar pustaka. Nah, ini contohnya nih. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini ada contohnya. Di sini adalah citasinya, dia masukin namanya Crozat tahun 62. Struktur di dalam referensinya kan seperti ini. Ya. Begitu juga dengan Krakow, ya, Krakow 2002. Ya, dia melakukan citasi di sini, ya. Citasi kalimatnya dia tulis, we envision biodiversity informatics as a vibrant field of inquiry with the potential of nucleate bla 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 dan seterusnya. Kraft tahun 2002. Nah, Kraft 2002-nya ini dimasukkan di dalam daftar pustakanya secara lengkap. Itulah makanya nanti Bapak Ibu kalau nulis tesis usahakan nama yang Bapak Ibu kutip yang ada di dalam body text itu yang ada di dalam tulisan kita, baik itu ada di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Itu harus sama dengan nama yang ada di daftar pustaka. Jadi kalau misalnya di dalam bab 2-nya ditulis Rahman, ya di daftar pustakanya harus ada nama Rahman itu muncul. Ya. Gitu juga misalnya kalau di daftar di bab 2-nya itu Rahman 2019. Ya. Di daftar pustakanya tadi juga harus ada nama Rahman dan tahunnya juga harus sama 2019. Nah, kasus-kasus inilah yang paling sering kejadian yang kami dosen, terutama pembimbing, ya, menemukan ketidakkonsistenan tulisan di awal dengan tulisan yang ada di belakang. Jadi di dalam bab sebelumnya ditulis namanya Rahman tahun 2019, tapi begitu direferensi ditulisnya Rahman tahun 2015. Ini banyak kasus-kasus seperti ini. Jadi usahakan konsisten, ya. Mau pilih yang mana? Ngikutin yang di daftar pustaka atau mau ngikutin yang ada di dalam babnya tadi. Yang jelas itu harus ada konsistensi di sana. Karena di dalam ujian, nanti kalau Bapak Ibu lakukan ujian, itu juga kadang-kadang Bapak Ibu akan ketemu dengan penguji yang menanyakan masalah substantif seperti itu. Ya, biasanya akan ditanyakan. Karena ini menyangkut konsistensi. Ini juga contoh kalau Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini contoh bagaimana membuat kutipan dengan menggunakan metode IEEE atau dengan menggunakan metode Chicago, ya, dengan metode penomoran. Biasanya teman-teman yang pendidikan ada juga nih yang menggunakan metode ini. Terus teman-teman yang basicnya dari computer science ya umumnya dia menggunakan metode IEEE itu kira-kira seperti ini strukturnya. Ya. Jadi munculin nama satu itu siapa ini, ya. 2 siapa? Oh munculin yang kedua. Ini urutan munculnya, ya. Kedua, oh nama yang muncul tuh si Al Serli. Nah, bagaimana kalau seandainya munculnya sampai 2 kali, seperti misalnya nomor 10 sama nomor 10? Ya, kalau namanya sama dan tahunnya sama, urutannya tetap sama. Contohnya ini dikutip oleh siapa nih? Aduh, nggak ditulis di sini. Katakanlah misalnya dikutip oleh Budi. Tiba-tiba di kalimat di sini, ya, dikutip oleh Budi tahun 2020. Tiba-tiba di kalimat di sini, di paragraf yang lain, muncul lagi kutipan yang asalnya sama. Dari si Budi tahun 2020. Ya, tulisan penomorannya juga harus tetap ngikutin yang awal. Ya, itu contohnya. Ini biasanya teman-teman komputer nih yang menggunakan ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan menggunakan Google? Nah, ini kita sudah mulai praktek ini. Tempo hari saya minta Bapak Ibu untuk mulai memiliki Google Cendekia. Ya. Bahkan mahasiswa saya, mahasiswa S1 ya, mahasiswa S1 saya dan beberapa mahasiswa S2 saya dan bahkan saya juga punya bimbingan di mahasiswa program doktor. Saya sudah minta mereka untuk memiliki akun ini. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat di LinkedIn, LinkedIn itu adalah media sosial yang terkait dengan profesional. Ya.
Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat bertanya dengan beberapa institusi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik itu swasta maupun pemerintah, ya. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan orang melamar, katakanlah yang melamar pekerjaan. Kenapa saya meminta anak-anak S1 udah mulai melakukan ini? Karena saya bilang, kalian harus punya portofolio. Portofolio tentang kegiatan akademik kalian. Kenapa? Sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri, ya, bahkan di kementerian sekalipun, ya, itu sudah mulai melihat aspek portofolio atau kinerja dari mahasiswa tadi, terutama tentang kinerja akademiknya. Ya. Nah, bahkan kalau untuk menjadi dosen pun sekarang sudah ada ketentuan bahwa dosen itu harus memiliki portofolio dalam penulisan artikel, dalam menulis buku maupun menulis artikel ilmiah. Dan itu harus bisa dibaca dan bisa dilihat secara online. Ya. Bahkan beberapa perusahaan startup itu sudah mulai lihat juga ya, divisi-divisi dari SDM-nya itu mereka akan melihat portofolio si pelamarnya itu dari Google Cendekia. Nah, kita lihat di sini, makanya saya menyarankan Bapak Ibu sudah mulai nih, karena ya saya yakin Bapak Ibu juga nanti ke depannya akan diminta untuk memiliki portofolio akademik dan itu harus harus bisa dibuka dan harus bisa diakses oleh seluruh orang di dunia, ya seperti ini. Apa itu Google Scholar? Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, ya. Google Scholar atau Google Cendekia ini adalah mesin pengindeks sebenarnya. Jadi dia yang nanti yang akan mengindeks semua artikel ilmiah, ya, makalah, buku dan karya-karya kecendikian lainnya dalam bentuk tertulis, ya, maupun hasil karya lainnya, misalnya yang hobinya buat apa sih namanya menggambar atau mungkin juga bikin lagu, ini bisa dimasukkan di dalam Google Cendekia. Ya. Karya-karya ilmi, karya-karya istilahnya apa sih? Intelektualnya, ya. Karya intelektualnya itu bisa kita apa yang dihasilkan oleh kita yang berupa karya intelektual kita ini bisa kita masukkan di dalam Google Cendekia. Nah ini saya nggak akan jelaskan lagi, ya. Ini langsung, nah ini kita langsung buat profil. Jadi ini saya akan praktekkan ya bagaimana caranya. Saya akan praktekkan langsung ke screen-nya biar nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri. Oke. Ini adalah contoh Google Cendekia saya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau belum punya Google Cendekia, misalnya di sini, ini saya punya yang belum punya. Oke, ini misalnya saya ngambil dari Firefox. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya Google Cendekia, biasanya nanti Bapak Ibu bisa lihat di profilnya itu nanti di sini. Nah, ini hasil karya ilmiah saya, ya, portofolio saya, mulai secara otomatis ini. Biasanya dia akan otomatis selama itu dipublikasikan secara online, dia akan otomatis tercatat di sini. Ini jadi istilahnya kayak rapotnya lah, ya, ini rapotnya. Dia akan dan apabila karya ilmiah kita ini dipakai sama orang, disitasi sama orang, ya, dikutip sama orang, dia akan mencatat. Nah, ini contohnya ini. Saya sampai dari tahun 2004, walaupun agak pergerakannya agak lambat ya dengan teman-teman saya punya buku waktu itu saya masih kuliah S2 ya. Dan itu masih dikutip orang. Ya, masih dipakai sama orang. Ada sekitar 164. Ya. Nah, ini. Ini karya-karya lama semua, tapi masih ya. Karya-karya lama. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, ini kita coba. Saya akan inikan dulu.
Tulisan ini enggak. Oke, kita buka dulu ke Scholar, ya, Scholar atau Cendekia boleh. Oke. Ini kebetulan Scholar, saya punya 2 akun, tapi akun saya belum punya, ya. Di sini, kalau kita misalnya, oh saya sudah deh, sudah punya. Jadi nanti kita kalau kita punya akun Gmail, ya, Gmail, Hotmail biasanya gitu. Yahoo bisa nggak ya? Yahoo bisa, Yahoo juga bisa. Tapi saran saya sih pakai Gmail. Biasanya nanti Anda bisa daftar, ya. Nanti akan ketemu seperti ini. Ya, ketemu seperti ini. Jadi ini ada langkah-langkahnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat caranya bagaimana, ya. Klik My Citation, kutipan saya, ikuti langkah tadi, ya. Nah, ini nanti ikutin aja. Tampilannya nanti akan seperti ini, seperti yang tadi. Ya ini, ya. Nah, kalau Bapak Ibu seandainya punya buku, oke, punya buku atau punya karya ilmiah yang lain yang sudah dipublikasikan secara online tapi tidak nongol di Google Scholar atau di Google Cendekia, ini bisa pakai manual. Caranya gimana? Di sini nanti ada tambahkan artikel secara manual. Ya, contohnya misalnya ini, klik. Nah, kalau misalnya punya buku nih, oh buku saya ini Bu, nggak punya online ya, boleh nggak saya masukin sini? Boleh aja, boleh, silakan. Masukin aja, tulis judul bukunya di sini apa, misalnya tourism, ya, atau misalnya gini, saya contoh aja nih, pakai punya saya aja. Misalnya supply demand atau teknik citasi lah. Nah ini, kemudian pengarangnya siapa? Masukin di sini. Ya, masukin di sini. Tanggal terbitnya tahun berapa? Biasanya pakai tahun aja. Oh, tahun 2020. Ya. Jilidnya pakai nggak? Nggak ada. Halamannya ada nggak? Tulis misalnya halaman berapa? Halaman 1 sampai 100. Ya. Kemudian langsung aja masukin di sini. Kalau misalnya seandainya Bapak Ibu punya repositori di sekolahnya ya, di sekolahnya atau di kantornya punya repositori. Repositori itu biasanya terkait dengan perpustakaan ya, perpustakaan online. Masukin aja repositorinya di sini. Ya, masukin aja. Atau misalnya Bapak Ibu pernah nulis di blog. Ya, di blog atau mungkin nulisnya di kan katakan di WordPress, ya biasanya gitu. Guru itu biasanya senangnya kalau nggak buat blog, bikin WordPress atau apapun, masukin aja linknya di sini. Ya, kemudian kalau sudah diisi, aduh, sorry, tadi mana tadi? Saya ulangin lagi ya. Hapus tadi. Misalnya judulnya tadi citasi, pengarangnya ini misalnya ya. Oh ini jurnal buku ya, misalnya tanggalnya 2020. Jilidnya 1, halaman 1 sampai 100 misalnya. Tinggal aja nanti di sini. Akan muncul. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, tetapi dia akan baru bisa terlihat oleh orang lain di dunia 3 hari setelahnya. Biasanya notifikasinya akan muncul di email kita. Notifikasi dia memberitahukan bahwa artikel kita itu udah bisa dilihat. Ya, makanya ini contohnya nih. Nah, kalau bisa seperti apa bodinya nanti kita lihat di sini nih contohnya ya, misalnya di sini. Nah, ini seperti ini. Ini kalau yang sudah ini ya. Jadi namanya muncul, judulnya muncul, tahunnya muncul, penerbitnya muncul. Ini abstraknya. Ya, abstraknya karena ini kan tesis ya, disertasi. Terus nanti kalau sudah pernah dirujuk orang berapa kali ini kelihatan di sini. Ya. Contohnya misalnya, nah contoh lagi, misalnya tadi, kalau tadi itu buku, bagaimana kalau kita buat tesis, Bu? Nah, kalau tesis, bisa. Tesis Bapak Ibu nanti, atau skripsi Bapak Ibu, itu bisa dimasukin di sini. Masukin judulnya, pengarangnya, ya. Jangan lupa masukin nama pembimbingnya, tapi nama depannya Bapak Ibu dulu. Ya.
Kemudian pembimbingnya siapa, masukin. Usahakan tulisannya namanya itu jangan nama pakai gaya yang sama. Jadi pakai yang tadi prinsip saya pakai tadi, gunakanlah nama depan. Nama belakang. Jadi misalnya Budi Rahman, tulis saja Rahman, Budi. Ya. Jadi misalnya gini. Rahman, Budi, kemudian nanti pembimbingnya misalnya siapa? Leo Suganda. Berarti Suganda Leo. Ya. Kemudian tahun terbitnya tahun berapa? Lembaganya apa? Universitas Sangbumi Wajurai atau Magister Manajemen Universitas Sangbumi Wajurai. Nah, ini juga bisa. Kalau Bapak Ibu punya paten juga bisa masukin di sini, ya. Kalau misalnya yang pengacara bisa masukin di sini, ya. Punya buku ajar, ya, boleh ini dimasukin di sini, ya. Terus pernah ngikutin seminar, masukin, ya. Lain-lainnya juga bisa dimasukin di sini. Ya, jadi ini rapot kita, ya. Portofolio bukan rapot, portofolio kita. Bahkan ada kalau kami di kalangan akademisi, di kalangan peneliti, karena saya juga aktif juga di penelitian, ini nih bisa kalau yang bujang, ya. Jadi kalau penelitinya masih bujang, ini bisa jadi apa sih istilahnya ya? Bisa jadi semacam lamarannya lah, ya, lamarannya, ya. Karena gengsinya seorang akademisi itu dilihatnya dari ini, ya, terutama dari H-indeksnya. Kalau orang luar negeri, H-indeks itu bisa sampai yang kalau akademisi di luar negeri ya, itu H-indeksnya bisa sampai ratusan. Malu juga sih saya H-indeks saya masih 5, karena mungkin kutipannya nggak terlalu banyak. Ya. Nah itu sekilas mengenai Google Scholar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada rencana, Bu saya disuruh begini, boleh nanti tanya-tanya ke saya, kan nomor telepon ada ya. Nah ini caranya nih, ini langkah. Ada yang namanya Mendeley, ya. Mendeley karena waktunya mepet. Saya pengen sih sebenarnya ngasih pelatihan buat mahasiswa menggunakan Mendeley, ya. Jadi kalau Mendeley itu sebenarnya nggak usah Mendeley dulu lah, kita pakai Scholar button. Jadi ada teknik juga nih Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu ketahui, ada teknik bagaimana membuat daftar pustaka Bapak Ibu itu jauh lebih rapih. Ya. Itu namanya reference manager. Biasanya kalau kami di penulis biasanya kami menggunakan Mendeley. Ada juga yang menggunakan Zotero. Tapi karena waktu kita sudah mepet menggunakan Mendeley, nanti kalau Bapak Ibu mau belajar boleh nanti kapan saya akan bikinkan pelatihannya. Ya, kita akan belajar bikin Mendeley. Tapi saya akan ngajarin yang simpel dulu, yaitu menggunakan Scholar button. Ya, caranya bagaimana? Caranya pertama-tama, ya, Bapak buka dulu di Google. Oke, langsung di sini cari Scholar button. Ya, ini ada button. Ya. Ini nanti fungsinya untuk menginstall. Jadi diinstal dulu. Ya, supaya bisa muncul di sini. Ini contohnya nih. Ini Scholar button nih. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di screen saya, ini ada Scholar button. Ini artinya punya saya sudah diinstal. Komputer saya sudah diinstal. Bukan komputer. Akun Google saya sudah diinstal Scholar button. Ya. Nah, kalau belum muncul berarti mau nggak mau Bapak Ibu harus download dulu. Ya. Download dulu. Di-download. Downloadnya nggak lama kok. Nggak sampai menit-menit, setengah menit. Ya. Tinggal nanti, nah ini, ya nanti dia akan muncul di sini. Ya. Contoh ya, saya hapus dulu ya punya saya ya. Saya hapus dulu punya saya. Nah kan hilang kan punya saya. Nah sekarang gimana caranya supaya bisa muncul? Saya tambahkan dulu di Chrome, add extension. Oke. Nah, kemudian belum ini dia lagi memeriksa. Nah muncul lagi. Artinya di sini dia sudah muncul. Ya. Coba saya ini kan dulu. Mana tadi tuh? Nah ini nih. Nah muncul.
Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Ini juga gampang. Balik lagi ke Google Cendekia. Oke, seandainya misalnya, contohnya saya mau ngutip tulisannya orang, ya. Contoh nih, saya buka dulu Word-nya ya. Saya buka dulu Word-nya. Cari yang gampang-gampang aja tulisannya lah. Oke, misalnya saya mau ngutip punya, ada kalimat nih, misalnya saya mau melihat Google Cendekia ini, jadi cara mencari artikel di Google Cendekia itu yang dicari itu jangan judul ya Bapak Ibu ya. Saran saya yang dicari itu adalah topiknya. Misalnya topik tentang motivasi pelajar selama masa pandemik. Oke. Kemudian di sini kan udah mulai banyak nih artikel-artikel dari ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka. Biasanya yang dilihat itu hal yang pertama itu adalah abstraknya. Nah, ini kan dari jurnal kependidikan. Baca dulu abstraknya. Kalau bahasa Inggrisnya pening bisa nanti ditranslate atau bisa juga ngambil yang bahasa Indonesia. Misalnya, katakanlah misalnya pakai yang bahasa Indonesia aja. Nah, ini misalnya. Nah, ini abstraknya. Oh, pakai bahasa Indonesia juga. Oh, enggak. Ya, ini abstraknya Bapak baca dulu. Oh, menarik nih, misalnya ya. Menarik. Nah, kalau mau di-download tinggal klik di sini. Ya, ini full papernya. Nah, seandainya ternyata dari kalimatnya si Ading dan kawan-kawan ini ada yang mau disitasi. Misalnya mau sitasi kalimat ini. Ya. Ini misalnya mau disitasi. Ya. Berarti yang disitasi ini adalah punyanya si Ading dan kawan-kawan. Ya kan? Dibuat nanti menurut Ading dan kawan-kawan, Tridharma Perguruan Tinggi, tujuan dari Tridharma Perguruan Tinggi adalah bla 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 bla. Terus kan biasanya nanti di daftar pustakanya akan dituliskan. Contohnya misalnya gini. Saya pakai ya, misalnya saya pakai metode sintaksis. Oke, ini saya katakanlah di sini metode sintaksis. Ini mau kita gantikan Tridharma Perguruan Tinggi dan tujuan utamanya. Jadi misalnya diganti tujuan Tridharma Perguruan Tinggi adalah memberikan gambaran strategi dalam menumbuhkan motivasi pelajar misalnya. Ini menurut Ading. Nah, supaya kita gampang ya untuk melakukan, ini kan di dalam body text-nya. Katakanlah misalnya ini ada di bab 4. Bab 4-nya. Bab 4 itu biasanya di hasil dan pembahasan. Katakanlah ini misalnya hasilnya. Kan ada kalimat bla 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 bla. Ini kan berarti kan yang kita ambil kalau kita lihat di Google-nya tadi, ini kan punyanya Ading, ya. Caranya gimana? Tadi kita punya Google Scholar Button. Kita klik Scholar Button ini. Oke, muncul di sini. Kemudian di sini ada tanda petik. Klik. Ya. Nah, di sini ada style-stylenya. Kalau misalnya stylenya yang diminta itu adalah APA, ini aja yang kita copy. Kita copy, kita pindahin ke yang file yang tadi. Di daftar pustakanya akan tulis begini. Nah, di sini nanti Sunarto-nya kita ngikutin.
Sunarto dan kawan-kawan, atau sebaiknya jangan pakai istilah dan kawan-kawan. Et al itu bahasa Inggris ya, artinya dan kawan-kawan. Tahunnya berapa? 2020. Nah, kemudian ternyata nggak cuma Sunarto aja, ada lagi. Oh, ada lebih dari 2. Boleh, misalnya ngambilnya dari tempat orang. Ya. Nah, caranya gimana? Misalnya, atau mungkin kalimat yang lain lah ya, jangan Sunarto lagi. Kemudian nanti dijelasin apa-apa. Kemudian nanti misalnya di paragraf selanjutnya Bapak Ibu mau pakai kutipan lagi. Kutipan misalnya masih bahas mengenai misalnya pembelajaran daring. Ya, pembelajaran daring matematika misalnya. Ternyata yang mau diambil ini. Ya, yang mau diambil ini. Misalnya seandainya kita buka dulu nih, kita baca dulu atau kita baca sih sebenarnya nggak usah baca semua, ambil aja dari abstraknya aja dulu. Kalau abstraknya bagus dan menarik ya kenapa enggak? Nah, misalnya katakanlah misalnya gini, kalimat yang mau diambil, ini saya gedein aja ya, maka saya juga udah agak lamur juga nih. Oke, misalnya yang mau diambil kalimat mahasiswa menghadapi beberapa kesulitan digolongkan menjadi kesulitan teknis, ya. Katakanlah inilah ini yang mau diambil kalimatnya. Oke. Kemudian masukin di sini. Adanya di paragraf yang keduanya, ya. Ini menurut siapa itu tadi? Kita lengkahin dulu. Nah, yang tadi, yang ini kita kan mau biar daftar pusakanya. Kita klik nanti di sini. Site di sini. Anur, kita masukin ke kalimat ini untuk di daftar pustaka. Copy paste. Oh, berarti Anur, Anur dan Hermansyah. Ingat, kalau namanya cuma 2, jangan pakai et al. Gunakan Anur dan Hermansyah. Jadi, menurut Anur dan Hermansyah, tahunnya berapa itu? 2002. 2020. Oke. Mahasiswa menghadapi beberapa kesulitan yang digolongkan menjadi kesulitan teknis. Terdapat beberapa kesulitan teknis yang dihadapi oleh mahasiswa. Kesulitan. Nah, ini boleh nih kita copy aja. Kesulitan teknis. Ini kita hapus. Udah jadi. Ini metode citasi yang menggunakan kalimat di belakang. Ini menggunakan ini parafrase semua loh ini, ya. Ini citasi yang menggunakan ini belakang, yang ini menggunakan metode sintesis. Nah, bagaimana struktur di daftar pustakanya seperti ini. Nah, karena kita menggunakan abjad, tinggal nanti kita urut. Caranya ya ini, sort. Jadilah dia. Sampai sini ada pertanyaan? Waktunya memang kurang ya. Ini teknis banget ini. Tapi saya yakin ini akan banyak membantu Bapak Ibu semua. Tidak hanya untuk menulis tesis, tapi juga khususnya terutama yang guru ya. Ini akan membantu Bapak Ibu membuat membantu pekerjaan. Terutama kalau nanti berniat untuk membuat buku. Ya. Buku atau apapun itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin Bu, mau bertanya. Boleh, silakan Bapak. Ya, yang saya tanyakan tadi tentang menarik ya Bu ya, masalah kutipan. Nah,
di sini kita kan berapa persen dari buku dan berapa persen dari internet itu ya Bu ya. Ya, Nah yang saya tanyakan aturan terbaru berapa persenkah dari internet dan berapa persen uji Turnitin supaya kita ini tidak dikatakan plagiat. nah, ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi gini Pak, kalau untuk persentase berapa yang dari internet, mana yang bukan, itu sebenarnya secara garis besar secara ini tidak ada. Tetapi kalau untuk di dalam penulisan artikel yang berkualitas, terutama jurnal ya, kalau buku saya ini nggak terlalu paham. Tapi yang jelas dari buku pun juga pasti yakin ada aturan-aturannya. Ya. Kalau untuk jurnal artikel itu ada ketentuan penggunaan buku itu seminimum mungkin. Kenapa? Karena di dalam artikel ilmiah itu sebenarnya punya kasta. Ada kastanya Pak dalam penulisan artikel. Kasta yang paling tinggi itu justru adanya di artikel jurnal. Buku itu sebenarnya kastanya ada di ketiga atau keempat. Ya, nanti akan saya kasih bahan tambahan lah. Saya akan kasih bahan tambahan supaya Bapak Ibu nanti bisa lihat kasta-kasta dari tulisan-tulisan. Jadi ada level-levelnya. Nah, yang paling tinggi itu memang adalah artikel jurnal. Sehingga beberapa penerbit, terutama penerbit asing ya, mereka itu punya ketentuan kalau nulis jurnal, bahkan buku sekalipun, sebaiknya sumber buku itu jangan banyak-banyak. Contohnya misalnya Elsevier. Elsevier itu kan penerbit atau mungkin Francis and Taylor itu juga penerbit hebat. Wiley, buku-buku Wiley siapa yang nggak tahu ya. Itu mereka dengan terang-terangan mereka menyatakan buku boleh dipakai tapi cukup 2. Hanya boleh 2 buku yang boleh dimasukkan di situ. Selebihnya Anda harus ngambil dari artikel jurnal. Minimal kamu ngambil dari proceeding. Kenapa? Karena para ahli menyatakan bahwa kenapa buku itu masuknya di level yang menengah, bukan di level tinggi. Dilihat dari kemampuan buku dalam beradaptasi menghadapi perubahan. Mereka mengakui bahwa ahli-ahli menyatakan ya, bahkan akademisi termasuk saya pun juga menyatakan bahwa buku itu statis. Kemampuan dari suatu buku dalam memberikan informasi, terutama dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan itu sifatnya lambat. Lambat sekali. Jadi contohnya misalnya ada buku tentang 4D, ada 5D, 5G, ya. Baru diterbitkan tahun ini. Ya. Padahal tahun ini mungkin sudah mau dirilis yang 6G. Artinya kan ketinggalan. Contoh lagi misalnya buku pemasaran. Buku pemasaran itu dulu ada yang namanya Kotler. Semua orang pasti tahu yang namanya buku pemasaran karangannya Kotler. Pertanyaannya, kalau Kotler itu setiap edisi, dia selalu mengembangkan modelnya. Dimulai dari yang namanya 4P, kemudian dikembangkan lagi 5P, dikembangkan lagi sampai akhirnya yang terakhir itu 8P. Pertanyaannya, model yang dibuat oleh Kotler dalam bukunya marketing, Fundamental of Marketing, ya, dengan menggunakan model yang terbaru yaitu menggunakan komponen 8P. Apakah itu masih relevan pada tahun ini? Bahkan tahun 2 yang lalu. Sedangkan kita tahu dengan adanya pandemik ini, model tadi itu tidak memungkinkan bisa diterapkan. Itu satu. Yang kedua, dengan kondisi makin berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama ilmu teknologi dan informasi, konsep-konsep marketing yang digagas oleh si Kotler tadi itu udah banyak yang nggak relevan karena gaya hidup orang sudah mengalami perubahan, selera orang sudah mengalami perubahan, teknologi yang digunakan juga sudah makin berkembang. Nah, itulah contohnya kenapa saya nyatakan bahwa penggunaan buku itu sebaiknya seminim mungkin, Pak. Ya, justru yang sangat berkembang pesat, yang nggak ada limitasinya,
Bahkan hitungannya itu seperti kayak kita hitungan perubahan di saham, ya, itu adalah artikel jurnal. Kenapa? Karena untuk membuat artikel jurnal, akademisi-akademisi, apakah guru, ataukah dosen, atau peneliti, itu anytime, kapanpun, mereka bisa menulis di situ. Kalau Bapak bisa lihat, berapa banyak yang ada di Google Cendekia, artikel-artikel yang dicantumkan di situ, itu ada jutaan. Dan itu bisa berkembang lagi. Nah, jadi ketentuan untuk mau berapa banyaknya buku, berapa banyaknya artikel internet, sebenarnya nggak ada. Ya, cuman saran saya, kalau bisa gunakan yang dari jurnal, kurangi buku. Ya, kalaupun misalnya menggunakan buku, gunakanlah edisi yang paling baru. Jangan misalnya sekarang tahun 2020 bukunya dipakai tahun 73. Ya, kecuali kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan buku tersebut untuk grand theory. Ya, grand theory. Misalnya grand teorinya motivasi itu apa sih? Oh, grand teorinya Maslow. Teorinya Maslow itu tahun berapa? Tahun 40-an. Ya bukunya itu kalau bisa harus dimasukin di situ. Ya, misalnya tahunnya 40 lah, saya kurang hafal juga itu. Nah, jadi itu contohnya. Nah, kemudian ngambil dari internet pun juga Bapak Ibu harus hati-hati. Diminta jangan ngambil dari Wikipedia. Kenapa? Wikipedia itu dianggap tidak ilmiah. Apa yang masuk dalam kategori ilmiah nggak ilmiah? Dikatakan ilmiah itu kalau sudah teruji kebenarannya. Ada dalil-dalilnya. Dalil-dalil teori yang digunakan, dan kemudian dia melakukan uji hipotesis. Dari uji hipotesis tersebut, itulah nanti ada pembuktian bahwa fenomena atau kejadian yang kita amati itu bakal terjadi atau enggak. Itu nanti sebenarnya akan saya bahas setelah UTS. Ya, setelah UTS yang bahas. Nah, fenomena itu akan terjadi atau enggak. Kalau dia terjadi, berarti hipotesis kita itu sama dengan dugaan kita. Kebalik lagi. Hipotesis atau dugaan kita sama dengan kejadian yang akan muncul. Tapi kalau seandainya ternyata hipotesis kita tidak terjadi, berarti estimasi kita atau hipotesis kita atau dugaan kita, ya, itu berarti salah. Nggak sama dengan faktanya. Nah, dalil-dalil inilah yang di dalam Wikipedia maupun di dalam beberapa berita online kadang-kadang itu belum bisa dibuktikan kebenaran. Jadi ngambilnya dari mana? Ngambilnya memang bagusnya dari sumber-sumber ilmiah yang sudah dibuktikan, sudah melakukan uji hipotesis. Ya, itu contohnya. Jadi sebenarnya nggak ada Pak batasannya seperti apa. Nah makanya saya bilang kalau mau aman, kalau Bapak Ibu mau aman, ambil aja dari Scholar, dari Cendekia ini. Di Google Cendekia ini nggak hanya melulu artikel jurnal, ada buku juga ada. Ya, buku bahkan buku-buku yang belum terpublikasi, yang belum diedarkan, diterbitkan, itu juga kadang-kadang muncul itu di situ. Ya, gitu. Itu kira-kira Bapak penjelasannya. Mungkin ada lagi? Nggak ada? Oke, waktunya memang udah habis nih ya, udah 9:30. Jadi nanti akan saya berikan absen. Nanti Bapak Ibu tinggal isi aja ya. Absennya nanti saya pakai Google Form aja nanti. Bagi yang nggak bisa hadir, nanti saya akan berikan juga nanti untuk ininya, recordingnya. Sekian mungkin dari saya. Mudah-mudahan nanti ini kan terakhir ya, besok kita UTS. Nanti kalau masih ada waktu setelah UTS, nanti akan kita praktek menggunakan Mendeley sekaligus juga kalau bisa kita langsung praktek bagaimana caranya membuat proposal. Ya, membuat proposal. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.